Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, amatilah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, manakah yang termasuk makhluk hidup? Manakah makhluk tak hidup? Mengapa kamu dapat mengatakan demikian? Menurutmu, apa ciri-ciri makhluk hidup? Oke, tepat sekali. Berdasarkan gambar tersebut, yang merupakan makhluk hidup adalah manusia, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan yang termasuk benda mati atau makhluk tak hidup berdasarkan gambar tersebut adalah pagar, air mancur, dan ayunan. Nah, setelah kalian semua tahu tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas, makan atau minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak, penyesuaian diri atau adaptasi, peka terhadap rangsang, serta mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Setiap makhluk hidup memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ikan bernapas dengan insang. Manusia bernapas dengan paru-paru. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya atau biasa disebut dengan stomata. Contoh alat pernapasan lainnya pada makhluk hidup adalah belalang. Belalang bernapas menggunakan trakea. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan atau minum. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan tertentu. Ada hewan yang memakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Hewan yang memakan tumbuhan biasa disebut dengan herbivora. Sedangkan hewan yang memakan daging atau hewan lainnya disebut dengan karnivora. Misalnya, singa, harimau, ular, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Setiap cara makhluk hidup dalam bergerak itu berbeda-beda. Contohnya, harimau bergerak dengan cara berjalan. Burung bergerak dengan cara terbang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. Manusia. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu makin tinggi dan lebih besar. Sedangkan contoh pertumbuhan pada hewan, anak ayam. Anak ayam semakin lama tumbuh, semakin besar. Sedangkan proses pertumbuhan pada tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. Selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup mengalami proses perkembangbiakan dengan tujuan melestarikan keturunan. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalnya, perkembangbiakan pada hewan. Ada hewan yang bertelur atau biasa disebut dengan ovipar, contohnya ayam, bebek, dan lain-lain.
Sedangkan contoh binatang atau hewan beranak atau biasa disebut dengan vivipar, yaitu kucing, sapi, lumba-lumba, dan lain-lain. Kemudian, hewan yang bertelur dan beranak atau biasa disebut dengan ovovivipar, contohnya adalah anaconda, kadal, platypus, dan lain-lain. Ciri-ciri selanjutnya adalah adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Penyesuaian diri terhadap lingkungan merupakan cara makhluk hidup dalam upaya bertahan hidup. Contohnya, pada gambar berikut ini ada ikan berenang menggunakan sirip. Bunglon merubah warna untuk melindungi diri dari musuh. Unta memiliki punuk berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Buah pada pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landa dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Anak-anak di rumah bisa mencari kepekaan terhadap rangsang makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, yaitu dalam penyerapan makanan terbentuklah zat sisa yang tidak terserap oleh tubuh. Misalnya, saat udara panas, manusia akan berkeringat. Contoh lainnya, ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, penyesuaian diri atau adaptasi, dan peka terhadap rangsang, serta mengeluarkan zat sisa. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.